Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai gagasan pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam harmonisasi sains dan agama. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama adalah profil tokoh Muhammad Amin Abdullah. Yang kedua adalah gagasan pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam harmonisasi sains dan agama. Yang ketiga adalah implementasi pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam hukum ekonomi dan hukum Islam. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, perkenalkan nama saya Nela Zulfa Hodijah dengan NIM 1022400, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertama adalah mengenai profil tokoh Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah seorang filsuf, cendekiawan, ilmuwan, dan seorang pakar hermeneutika yang terkenal di Indonesia. Beliau juga pencetus paradigma integratif dan interkonektif, sebuah gagasan yang memisah antara ilmu agama dan ilmu sains. Latar belakang dan pendidikannya, beliau bernama Muhammad Amin Abdullah, lahir di Pati pada tahun 1953. Beliau ini adalah anak sulung dari 8 bersaudara yang dikenal sebagai seseorang yang intelektual dan spiritual. Beliau menamatkan sekolahnya di SD Margomulyo Pati, kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur pada tahun 1972, kemudian melanjutkan program sarjananya di Institut Pendidikan Gontor pada tahun 1977, kemudian memperoleh gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijogo pada tahun 1982 dan menyelesaikan program doktornya di Middle East Technical University Turki pada tahun 1990. Nah, Muhammad Amin Abdullah ini juga memiliki banyak sekali karya buku. Salah satunya yang pertama adalah Pendidikan Agama Era Multikultural dan Multireligius. Yang kedua ada Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif dan Interkonektif. Yang ketiga adalah Restrukturisasi Metodologi Islam Studies, Madhab Yogyakarta. Nah, yang kedua adalah gagasan pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam harmonisasi sains dan agama. Gagasan pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam harmonisasi sains dan agama adalah berpusat pada upaya penghapusan atau doktomoni antara keduanya melalui pendekatan yang holistik dan dialogis, menggunakan beberapa pemikiran. Yang pertama itu menggunakan paradigma integratif dan interkonektif. Muhammad Amin Abdullah menekankan pentingnya mengatasi pemisahan atau doktomoni antara agama dan sains. Melalui paradigma integratif dan interkonektif, paradigma ini mengedepankan antara 3 pilar. Paradigma ini mengedepankan harmonisasi antara 3 pilar. Yang pertama adalah wahyu berupa ajaran agama, yang kedua adalah akal berupa logika dan pemikiran, yang ketiga adalah pengalaman empiris yaitu ilmu sains dan kenyataan lapangan. Nah, poin yang kedua adalah pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Untuk memahami hubungan antara keduanya, menawarkan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang pertama adalah multidisiplin dan interdisiplin, mendorong dialog antara ilmu Islam dan ilmu sosial juga humaniora dan ilmu alam. Yang kedua adalah transdisiplin, integrasikan nilai-nilai agama dan pendekatan ilmiah untuk menjawab tantangan kontemporer secara komprehensif. Nah, yang ketiga adalah sains sebagai sarana memahami ciptaan Allah. Dalam pandangan Muhammad Amin Abdullah, sains bukanlah entitas yang bertentangan dengan agama, melainkan jendela memahami alam semesta. Sains memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keagungan ciptaan Allah dalam bentuk ibadah. Ia mengajak umat Islam menjadi pencarian kebenaran ilmiah secara bentuk ibadah yang sejalan dengan ajaran Islam, dan agama berfungsi sebagai sarana etis dan moral dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan tersebut. Nah, yang keempat adalah implementasi dalam pendidikan tinggi. Muhammad Amin Abdullah mengusulkan rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi Islam agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teks agama secara terpisah, tapi mampu mengaitkannya dengan pengetahuan ilmiah yang lebih relevan. Pendidikan harus memperhatikan konteks sosial dan budaya, di mana sains dilihat sebagai produk sosial yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat, menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, kritis, sekaligus memiliki kesadaran spiritual dan moral yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah implementasi gagasan Muhammad Amin Abdullah dalam harmonisasi hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Dalam pandangan ini, hukum ekonomi Islam tidak lagi dipandang sebagai kumpulan teks yang statis, melainkan harus berdialog aktif dengan realitas empiris ekonomi modern serta landasan filosofis yang kritis. Secara praktis, hal ini diwujudkan melalui penggabungan kurikulum di perguruan tinggi yang mengintegrasikan mata kuliah hukum positif dengan hukum Islam untuk melahirkan lulusan berkemampuan
komparatif antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Implementasi ini menuntut pendekatan multidisiplin dan transdisiplin untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti penggunaan teknologi keuangan agar tetap memilih napas etis dan spiritual. Dengan demikian, harmonisasi menciptakan sistem hukum ekonomi yang tidak hanya profesional secara teknis dan statik, tetapi juga adaptif dan memiliki integritas moral yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.